Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mangtiogi Misatya dengan NIM 2215 1010 49. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek statistik saya. Di sini saya membuat mengenai web yang dapat melakukan pengolahan data yang menggunakan sebuah input dari user. Nah, ketika masuk di web ini, kita akan dihadapkan dengan halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini saya hanya mengisikan sedikit profil tentang diri saya. Nah, kemudian beralih ke halaman data tunggal. Nah, di bagian data tunggal ini berisi uh, hasil input yang dimasukkan oleh user tadi. Karena user akan melakukan sebuah input angka, yaitu skor ini. Nah, contohnya seperti ini. Ditambah data, kemudian user menambahkan misal 28. Nah, maka akan ada notifikasi data berhasil ditambah. Dan notifikasi tersebut hanya bersifat sementara saja, jadi akan hilang setelah beberapa detik. Nah, terlihat di sini bahwa skor sudah muncul. Nah, data tunggal ini menampilkan skor-skor yang ada itu secara tunggal. Artinya skor tersebut masing-masing semuanya ditampilkan. Contoh di sini terdapat beberapa yang kembar, ini 45, terus 52, 60. Ini angka-angka kembar ini tetap ditampilkan semuanya. Selain itu, di bagian data tunggal ini juga kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu ada edit dan juga delete. Nah, di edit ini misal 28 ini kita edit menjadi 11. Nah, kemudian akan muncul notifikasi data berhasil diedit. Dan angka 28 tadi, skor 28 tadi pun berubah menjadi angka 11. Kemudian kita juga dapat melakukan penghapusan, yaitu delete pada data-data yang ada di sini. Contoh saja pada skor 11 ini kita delete. Nah, maka akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Dan data skor 11 tadi pun sudah hilang dan terhapus. Kemudian di bagian bawah sini terdapat pagination, yaitu ini gunanya untuk membagi-bagi jumlah data yang banyak misalnya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan pagination untuk 10 data. Jadi per halaman itu akan ditampilkan 10 data saja. Contoh 1 sampai 10 datanya ini, kemudian di halaman selanjutnya halaman 2, 11 sampai 20 data halamannya ini. Kemudian di halaman 3 seperti ini, halaman keempat seperti ini. Nah, data-data ini berurut ya dari bawah hingga ke atas. Kemudian selanjutnya kita beralih ke data distribusi frekuensi. Nah, data distribusi frekuensi ini sebenarnya mirip saja dengan data tunggal tadi. Hanya saja pada bagian data distribusi frekuensi ini, data-data yang kembar tersebut ditampilkan hanya pada satu baris saja. Dan di sebelahnya ditampilkan jumlah frekuensi atau jumlah skor yang sama tersebut. Misalnya ini 45 terdapat 2 buah, frekuensinya 2 buah. Artinya skor 45 ini ada 2 buah di data yang kita miliki. Kemudian seperti 68 berarti terdapat 3 buah 68 di dalam skor yang kita miliki. Lalu terdapat juga pagination pada halaman ini karena jika datanya sangat banyak juga mungkin ini diperlukan lagi gitu. Jadi di dua halaman ini, di data tunggal dan data distribusi frekuensi, saya pasangkan pagination agar bukan mempermudah, mempercantik tampilan agar tidak sampai di bawah jauh scroll. Kemudian di bagian deskripsi data, nah di deskripsi data ini sebenarnya adalah menjelaskan rincian apa saja yang terdapat di dalam data-data yang kita miliki. Misalnya nilai maksimumnya, seperti nilai maksimum dari data yang ada yang kita miliki tersebut, jumlahnya bukan jumlah, nilainya 95. Kemudian minimumnya ada di 45, lalu rata-ratanya di 74,49, dan jumlah data yang kita miliki totalannya itu 35. Kemudian ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah jumlah
hasil sum atau jumlah ditambahkannya skor-skor yang kita miliki, lalu dikurangi dengan rata-ratanya, yang bagian sini dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan jumlah datanya yang dikurangi dengan 1, maka kita dapatkanlah standar deviasi ini. Nah, untuk di bawahnya di sini, pada bagian ini hanya sebenarnya sama dengan bagian tabel di atasnya, hanya saja ini bentuknya deskriptif saja. Kemudian data bergolong. Nah, di data bergolong ini terdapat kelas interval, nilai tengah, frekuensi relatif, dan persentase. Nah, kelas interval ini adalah pertama saya jelaskan dulu data bergolong. Data bergolong ini artinya memecah data-data yang kita miliki ke dalam kelas-kelas tertentu. Contohnya di sini 45 sampai 52, 53 sampai 60, seperti itu. Nah, di kelas ini kan terdapat data batas bawah dan juga batas atasnya. Nah, ini kita cari menggunakan perhitungan. Misalnya, pertama-tama kita perlu mencari rentangannya terlebih dahulu. Nah, rentangannya itu adalah nilai maksimum data yang kita miliki dikurangi dengan nilai minimumnya. Kemudian di bagian kita juga perlu mencari kelas seberapa panjang kita akan menentukan kelas-kelas dari masing-masing intervalnya ini. Itu kita gunakan rumus 1 ditambah 3,3 1 ditambah 3,33 log n dari jumlah datanya ini. Oh, maaf, dari jumlah data totalannya maksudnya, bukan dari jumlah data totalannya. Kemudian untuk mencari batas bawahnya ini kita gunakan nilai paling minimum untuk pertamanya yang di sini. Nilai paling minimumnya. Nah, untuk mencari batas atasnya ini kita gunakan hasil rentangan tadi dibagi dengan hasil perhitungan kelasnya, kelas interval yang akan kita gunakan. Jadi batas bawahnya ditambah hasil rentang dibagi interval tersebut, maka didapatkanlah batas atasnya. Kemudian nilai tengah. Di nilai tengah ini adalah batas bawah ditambah dengan batas atas, lalu dibagi dengan 2, maka didapatkanlah nilai tengahnya. Kemudian pada bagian frekuensi adalah ini maksudnya adalah di dalam kelas interval ini terdapat berapa data yang kita miliki, seperti itu maksudnya. Kemudian frekuensi relatif ini adalah mirip sebenarnya dengan frekuensi, hanya saja frekuensi relatif ini adalah menghitung juga frekuensi dari kelas interval yang ada di sebelum-sebelumnya. Contoh saja pada kelas interval yang ini, kan frekuensi relatifnya ini 8. Ini karena pada kelas interval ini frekuensinya terdapat 4. Kemudian di kelas frekuensi sebelumnya juga 4. Jadi ditotalkan kita dapatkanlah 8. Begitu juga seterusnya ke bawahnya. Nah, untuk persentase ini menunjukkan seberapa persen data yang ada pada masing-masing kelas interval ini dibandingkan dengan jumlah seluruh data yang ada. Misalnya di sini persentasenya adalah 11,43% data yang ada pada kelas interval 45 hingga 52 dari jumlah seluruh data yang kita miliki. Nah, sekian saja penjelasan saya mengenai proyek statistik saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton.